Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sudah memasuki hari kedua di pekan yang baru ini. Itu artinya Tuhan masih memberi kita kepercayaan untuk melaksanakan misi Allah dalam kehidupan kita. Mari kita perlengkapi diri kita dengan firman-Nya agar kita selalu dikuatkan dan hidup kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Pagi ini kami semua boleh disegarkan kembali, diberikan hari yang baru, dan kami siap untuk menjalani semuanya. Namun kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, kitab Daniel pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 16. Penekanannya pada ayatnya yang ke-11. Daniel pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16 dan penekanan pada ayat 11 yang berkata demikian. Sebab di kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh ilah-ilah yang kudus. Pada zaman ayat Tuanku orang itu dikenal memiliki kecerahan, akal budi dan hikmat seperti hikmat ilah-ilah. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala para ahli ilmu gaib, tukang jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, hikmat Allah tidak tertandingi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kali ini kita belajar tentang sosok Daniel. Daniel seorang pemuda yang terpilih atau yang dipilih oleh kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu, Raja Nebukadnezar, kerajaan Babilonia pada saat Israel sudah jatuh dalam pembuangan. Daniel bersama ketiga temannya terpilih untuk bekerja sebagai pegawai-pegawai istana. Satu hal yang menjadi kelebihan dari Daniel adalah Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga pada zaman Nebukadnezar dia sangat terkenal karena bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Kini pada masa pemerintahan anaknya Belsasar kembali diperhadapkan dengan sebuah tulisan di dinding, maka Daniel pun dipanggil untuk mengartikan tulisan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-11 adalah penekanan di mana banyak orang mengakui kelebihan daripada Daniel karena dia dipenuhi dengan roh ilah yang kudus. Itu berarti pengakuan dari banyak orang bahwa Daniel bukan orang sembarangan, tapi orang yang memiliki kecerdasan dan hikmat dari Tuhan pada masa Nebukadnezar sehingga dia dipilih, ditempatkan menjadi seorang pemimpin atas mereka yang punya kemampuan sebagai ahli nujum ataupun apapun tugas-tugas mereka. Dan Daniel dipercayakan memimpin mereka semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Daniel yang berhikmat, dia bisa dikenal. Dia selalu mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Mari kita coba belajar di sini. Bahwa orang yang setia, sekalipun dia ditempatkan bukan dengan seiman, tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun membuat dia menjadi orang yang sangat berarti dan orang yang sangat dibutuhkan. Dan itulah gereja Tuhan, sekalipun dia kecil, sekalipun dia sedikit, tapi Tuhan memakai gerejanya untuk menjadi berarti. Dan orang banyak mencari, orang banyak akan menikmati. Sama seperti yang dikatakan Yesus, kamu adalah terang, dan semua orang tidak mau dalam kegelapan, maka mereka butuh adanya terang. Kamu adalah garam. Garam benda yang kecil, tetapi dia bisa mengawetkan makanan. Dan karena itu sangat dicari orang.
Dan karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, maka kita semua juga adalah garam dan terang Tuhan. Dan kita dibutuhkan oleh banyak orang. Karena hikmat Tuhan selalu pada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan pernah takut ketika kita ada di tengah-tengah orang asing. Seperti firman Tuhan, Yesus berkata, "Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala." Itu berarti Tuhan selalu memberkati saudara sekalipun ada di sekeliling orang-orang yang tidak percaya. Jadilah berkat bagi orang banyak karena kita semua sudah diberkati. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, Ibu, Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, diaken, penatua, dan kami para pendeta. Berikan kami hikmat dalam tugas panggilan dan pengutusan kami. Berkati keluarga dan karya kerja kami. Kami berdoa juga unit-unit misioner yang ada di dalamnya. Tuhan berkati juga vikaris, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, juga pegawai kantor gereja dan koster. Tuhan Yesus berkati juga dengan keamanan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan pagi hari ini yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus berkati keluarga Bapak Gustav Vence Maringka, keluarga Bapak Edward Evert Rupidara, dan keluarga Bapak Rido Mangasa Saragi, keluarga Bapak Mario Sahertian. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran, kami berdoa untuk Ibu Dece Kantohe, Ibu Nancy, Bapak Hendrik Tuwow, anak Ramot Okto Parhulatan Parluhutan Nababan, Bapak Rahmat Hutapea, anak Malakai Esra Tumbuan, Ibu Sri Ekorini Derita Ningsih, Ibu Priskila Oktaviani, Ibu Yuli Kesia Thomas, Saudara Orlando Vander Sabuna, Bapak Mikael Growlit Parulian Siringgo-Ringgo, dan Saudari Kristania Atrix Nusi. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka, bertambah pula hikmat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus berkati. Kami mau berdoa untuk sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rionan Lohi, Bapak Anton Vincent Tuana Kota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang Wohon. Tuhan memberkati orang-orang tua kami dan saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa juga untuk sektor Peniel. Tuhan berkati keluarga Ibu Rasme Huli Tarigantua, keluarga Ibu Renata Kristania Filipus, keluarga Bapak Rocky Marsiano Siahaya, keluarga Bapak Roni Heger Sarayar, keluarga Bapak Sampe Sahala Tua Simbolon, dan keluarga Bapak Samuel Hetarion. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk upaya atau persiapan pelembagaan sektor Yerusalem bakal jemaat Sinar Kasih Cilodong. Tuhan Yesus memberkati dalam persiapan untuk mengawali seluruh proses pelembagaan sampai ditetapkannya sebagai jemaat yang mandiri. Tuhan Yesus berkati panitia, persiapan, dan segala sesuatu yang dikerjakan. Kami juga mau berdoa untuk panitia Natal Jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus berkati program-program kerja mereka. Berkati juga panitia pembinaan presbiter Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami juga mau berdoa untuk tim kerja pengurusan sertifikat baik Pastori 1 maupun Depok Timur. Tuhan Yesus memberkati semua segala pergumulan kami sampai kami boleh menyelesaikan semua tugas kami, bahkan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja.
Kami menyerahkan doa dan syukur kami di pagi hari ini ya Tuhan, dengan segala pergumulan jemaat-Mu. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.